Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel aku, Reta Pramesti. Kali ini aku bakal bahas tentang gimana sih strategi buat menjawab soal SBMPTN kalau misalnya kamu kepepet dengan waktu yang sebenarnya tinggal sebentar lagi tapi kamu masih banyak yang kosong. Soal UTBK 2020 itu mengandung pembelajaran HOTS yang mana berarti Higher Order Thinking Skill. Makanya adalah memerlukan kemampuan berpikir lebih daripada soal LOTS, Lower Order Thinking Skill. Waktu yang ditetapkan di UTBK 2020 pun semakin sedikit, karena untuk TPS-nya 90 menit dan untuk TKA-nya adalah 75 menit. Ini mengharuskan dalam mengerjakan satu soal itu tidak boleh lebih dari 2 menit atau 3 menit. Oleh karenanya, ini dia beberapa tips agar kamu bisa menjawab soal UTBK dan mendapatkan nilai yang tinggi. Pertama banget adalah bikin strategi jawab soal. Maksudnya gimana? Dengan waktu yang tadi udah aku sebutin, 90 menit untuk TPS dan 75 menit untuk TKA, kamu hitung berapa jumlah soalnya dan berapa waktunya, sehingga kamu target ngerjain yang bener-benernya itu berapa, dan yang kamu skip-skip itu berapa, dan di akhir kamu bisa nembak ataupun memilih jawaban yang kira-kiranya kemungkinan besarnya adalah benar. Nah, strategi itu penting dalam menjawab soal UTBK. Selain itu, kalau misalnya bisa itu jangan untuk di-skip untuk setiap sectionnya. Jadi selalu dikerjain gitu. Misalnya di TPS, kerjainlah sebagian besar. Atau kalau misalnya bisa ya semuanya. Lalu di TKA juga, jangan sampai di geografinya kosong semua, tapi di sosiologinya ada semua. Gitu akan mengurangi kesempatan kamu mendapatkan nilai tinggi di UTBK. Yang kedua adalah pelajari soal tahun lalu. Banyak sekali soal yang tahun ini itu pasti ada dari tahun lalunya, karena melihat dari tahun 2019 itu kisi-kisinya itu ternyata banyak juga dari 2018. Nah, ini kisi-kisinya. Nah, ini inti dari videonya. Kalau misalnya kamu ternyata 20 atau tinggal 10 menit lagi ngerjain soal, tapi banyak banget yang belum diisi. Gimana cara menanggapinya? Nah, di sini aku bakal share, yaitu adalah strategi nembak soal yang dalam tanda kutip kepepet waktunya. Nah, di sini ada dua kategori. Kalau misalnya waktunya tersisa banyak dan waktu tersisa sedikit. Waktu tersisa banyak di sini adalah sekitar 20 sampai 25 menit gitu. Nah, kalau misalnya udah stuck banget nggak tahu cara ngerjainnya gimana, lupa teorinya gimana. Nah, ini ada 3 cara yang aku kasih saran. Pertama adalah lihat opsi A, B, C, D, E-nya. Nah, misalnya kamu kalau misalnya lihat soal ini adalah soal SBMPTN 2019. Untuk yang penalaran kuantitatif, hasil pengurangan 2x min 2y per 4 oleh bla 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 adalah, kalau misalnya waktunya udah mepet, kamu bisa lihat ke pilihan jawabannya. Nah, ini kan mayoritas nih, yang awalnya itu si variabel awalnya itu adalah 2y, 2x, 2x, y, dan x. Yang paling banyak kan yang x ya. Nah, berarti kemungkinan besarnya adalah yang x. Makanya kita x-in dulu yang, kita keluarkan dulu yang A dan yang D gitu. Lalu tinggal sisanya B, C, dan E. Kita lihat yang variabel lainnya. Yang keduanya itu adalah 2y, min 2y, plus 2y, dan min y. Nah, ini kan y semua ya. Tapi yang 2 itu adalah cuma yang B dan C. Nah, berarti kita keluarkan yang E. Tinggal sisa 2, B dan C. Nah, apakah min atau plus? Nah, kita lihat ke semua jawabannya adalah banyaknya min. Berarti jawabannya adalah yang min. Dan hasilnya adalah benar, B. Yang kedua adalah lihat kelogisannya gitu. Jadi, kita keluarkan yang tidak logis, yang benar-benar tidak logis dan tidak mirip gitu dengan jawaban lainnya. Bisa jadi kemungkinannya besar benar. Nah, kalau ini adalah yang contoh yang soal logika.
Pada saat menjelang liburan, Santi berencana pergi keluar kota. Jika Santi pergi ke Yogyakarta, ia akan mengajak adiknya. Jika Santi pergi ke Bali, ia akan mengajak temannya. Pada saat liburan, ia tidak mengajak adik atau temannya. Simpulan yang paling tepat adalah, nah berarti kan dia tuh nggak mengajak si adik atau temannya kan? Nah berarti dia nggak pergi dong, nggak pergi ke Bali atau ke Yogyakarta. Yang lainnya nggak logis, karena memutuskan liburan, terus pergi ke Bali atau ke Yogyakarta. Nah, berarti kan tinggal sisa A, B, C ya. Yang tidak perginya itu adalah tidak pergi ke dua kota tersebut. Berarti jawabannya adalah C. Yang ketiga adalah masukkan jawaban ke soal. Ini bisa dicontohkan lewat pelajaran Indonesia atau Inggris gitu. Jadi kita bisa lihat ke pertanyaannya apa, terus jawabannya apa, baru ke soalnya. Nah, sedangkan kalau misalnya waktunya tinggal sedikit, sekitar 3-10 menit, sedangkan kamu belum mengerjakan soal, yang masih kosongnya itu masih kayak 30 atau 40. Nah, ini ada 3 hal yang bisa kamu lakukan. Pertama adalah nembak tertata atau ngeblok. Nah, ini bisa jadi kemungkinan besarnya adalah sekitar benar 2-5 soal. Nggak akan bisa di 7 sampai ke atas gitu. 7 ke atas sebenarnya itu kemungkinannya kecil banget. Nah, ini bisa dilihat apa aja sih opsinya, apakah harus A, B, C, D, atau E. Nah, ini lihat kemungkinan yang banyaknya itu jawabannya tuh di mana gitu. Misalnya di nomor 1 kamu tahu itu jawabannya C. Nomor 2 kamu nggak tahu. Nomor 3 misalnya adalah C lagi. Nah, berarti 18 soal kamu belum kerjakan itu bisa C aja semua gitu. Nah, tapi ini adalah jalan terakhir ya, bukan jalan utama. Ini jalan terakhir kalau misalnya emang kamu udah stuck banget, lihat aja gitu. Kebanyakan itu jawabannya di mana. Yang kedua adalah kalau misalnya ada pernyataan yang jawabannya panjang, itu bisa jadi adalah jawabannya. Dan yang ketiga adalah kalau misalnya ada opsi semua benar, itu bisa jadi kamu pilih gitu. Karena biasanya kebanyakan soal adalah yang jawabannya semua benar di opsinya. Kira jangan lupa berdoa kalau misalnya kamu ngasal banget gitu jawabannya. Kalau misalnya matematika kan punya jawaban yang pasti, tapi kalau misalnya emang ngasal banget, udah stuck, gitu, kamu harus tetap berdoa dan semoga nilai kamu bagus gitu. Nah, mungkin itu aja beberapa tips agar meningkatkan nilai UTBK kamu. Dan kalau misalnya menanggulangi kalau kamu kepepet waktunya, itu aja. Semoga kamu bisa menerapkan ketika nanti kamu UTBK dan kamu bisa lolos di PTN yang kamu idamkan dengan nilai tinggi. So, ingat-ingat ya tips ini.